Yesus datang bukan mau dibunuh, bro. Benar, benar. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus bangkit dari kematian tanpa mengalami kematian terlebih dahulu? Oke. Pertanyaanmu bagus sekali dan mengena ya, tapi tujuan beliau sampaikan bukan mau dimetongkan, tapi dimetongkan pun hidup, bro. Hari ketiga, makanya kami bersukaria. Apa fungsinya kebangkitan itu? Apa fungsinya Ya, kebangkitan? kemenangan. Nah, kemenangan. Bisa tidak Anda mendapatkan kemenangan tanpa kematian? Tanpa kematian beliau, kami harus diselamatkan. Kenapa? Karena datang dia ke dunia. Masalah generasi. Justru karena ada yang iri. Contoh, dianggap menghujat. Nggak jujur kau ini, Vera. Ngeles saja dari tadi. Kalian udah pakai jepit loh. Jadi kan bilang jujur. Saya dari itu aja sampaikan. Artinya begini. Dia datang ke dunia bukan mau dimetongkan. Iya. Minit, Kalau dia harus tidak mengalami mati, demikian. Bung. Kalau dia tidak mati, dia tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Dan kalau dia tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Maka berterima kasihlah kepada yang membunuh Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan cara apa? Bukan karena kematian. Dengan Bukan cara karena apa? kematian dia. Dengan cara apa dia menyelamatkan manusia? Dengan cara apa? Dia menyelamatkan umat manusia. Dengan Baca cara? di Yohanes 3:16. 3:16 itu. Itu intinya. Dalil mengatakan 1 Korintus 15 nomor 17. Jikalau Ya. Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih Iyalah. hidup di dalam dosamu. Kalau masih metong, bro. Aku mungkin bukan Kristen aku, betul. Sama dengan Nah, Anda. nah Masih sekarang metong, ya. nah sekarang kalau Bukan dia bangkit, tidak ya, saya percaya. sekarang kalau dia metong, tidak bangkit, Ya. kalau dia kemudian Ya, aku jadi Islam. sekarang kalau dia Aku jadi Islam. kalau dia tidak bangkit, kalau dia tidak mati, apakah dia bangkit? Semua sia-sia, apa yang diberitakan sia-sia semua, tak ada guna. Berarti bermanfaat Tapi pembunuhan. Berarti bermanfaat itu pembunuhan diuji. tersebut. Yesus itu diuji di taman Getsemane. Sampai dia sesama manusiawi. Kalau bisa tawarin dengan saudaraku, tapi kehendak yang jadi. Kenapa? Jelas, Berarti rasanya bermanfaat. harus dijalanin. Bukan Berarti bermanfaat, pembunuhan memang diuji. berarti Anda sanggup pembunuhan nggak itu dibetongkan? bermanfaat. Pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat ini bermanfaat bagi Kristen. Yang menyalibkan itu orang Yahudi, bro, karena tidak percaya dengan Yesus. Upaya Itu merasa bukan Mesia. upaya penyaliban yang mereka lakukan itu sangat Ya. bermanfaat bagi orang Kristen. Maka iblis, Kristen, imam dengar dulu, iblis, Kristen dengar dulu. tidak mengharapkan Yesus salib. Tapi faktanya kalian panen dari upaya pekerjaan tangan-tangan mereka. Jadi dalam hal ini kesimpulan kita adalah secara intelektual untuk menghargai ilmu pengetahuan dan menghargai akal sehat kita ini, maka sadar atau tidak sadar, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, Kristen harus melantik iblis sebagai pahlawan. Karena kerjaan iblislah Kristen mendapatkan keselamatan. Coba Anda lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Kristen. Maka harusnya yang harusnya saudara gantung di rumah, di leher, itu bukan salib. Sabar dulu, 30 detik saudara. Jadi harusnya, sabar dulu, 30 detik, habis ini Anda boleh bicara sampai gigi Anda jatuh. Harusnya yang Anda gantung di leher dan yang Anda jadikan simbol di rumah-rumah dan juga di menara gereja itu adalah gambar setan. Karena dialah pahlawan kalian, bukan Yesus. Bukan Yesus pahlawan kalian. Yang berjasa menyelamatkan Kristen itu adalah iblis. Maka gereja yang benar adalah gereja yang memasang patung iblis di menara gereja, di leher sebagai simbol keselamatan, dan juga di rumah-rumah. Kalian gambar setan, kalian harus tampilkan di situ. Bisa kami. Jadi sekali lagi saya katakan, saya simpulkan bahwa yang berjasa menyelamatkan Kristen itu bukan Yesus, tetapi iblis. Bang Juma, Ya, Bang Juma, diulang dulu. saya simpulkan bahwa harus Iya sabar, makanya kau diam. Aduh, dipotong-potong terus.
Lanjut Gurunda. Ya, saya simpulkan bahwa harusnya di kalung Anda itu yang Anda gantung bukan salib, di rumah Anda bukan gambar salib, di gereja Anda di menaranya bukan gambar salib, tetapi harusnya di mimbar gereja, di menara gereja, dan juga di dalam rumah-rumah Anda dan juga yang digantung di leher Anda pakai kalung itu bukan salib, melainkan iblis. Kenapa? Karena bukan Yesus yang menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian itu adalah iblis yang telah membunuh Yesus. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Gurunda. Izin Bunda mungkin sapa dulu, nih ada tamu ya Gurunda dari tadi. Jenny, selamat sore Jenny. Selamat sore. Iya, izin dari Kristen ya. Ya, saya mau bertanya boleh? Tunggu dulu, Oke, Mbak. Tunggu dulu, boleh, Mbak. Aku mau boleh. jawab Tapi Bang Zuma dulu. setelah Kuera mau menjawab dulu ya, menanggapi Gurunda ya, boleh ya? Oke, silakan Kuera. Salam, Mbak. Salam, Mbak Jenny. Makasih Abang Gurunda, Bang Zuma yang baik. Kita udah lama diskusi ya, dan Bang udah sering. Abang, pernyataan Anda tentang salib ya. Tak metong pun Yesus, bahasa salib itu ada kiasan, Bang. Kenapa? Yang diajarkan Yesus, hukum yang utama adalah Allah. Kasihlah Allah yang esa, itu vertikal, dan kasihlah sama musuh berdiri sendiri horizontal, itu bentuk palang, Bang. Palang kayak red cross ya. Jadi bukan karena Yesus ada makanya ada kode salib, itu udah ada kiasan seperti itu. Kebetulan Yesus harus kena metong disalib karena tak ada nabi lain yang disalibkan, hanya dia saja bentuk seperti itu. Sehingga gambaran saja. Saya Protestan, Bang, bukan tergantung ada, saya buat mungkin Katolik ada ya. Dan saya pun bukan fanatik, cuma kode saja itu sebagai simbol Kristen itu adalah bentuk seperti itu ya. Artinya tak meninggal pun tak dibunuh dia salibkan pun Yesus, itu ada kode sebelum waktu pengajaran dia. Hukum terutama adalah mengasihi Allah Bapa yang esa ya Kak, vertikal, dan kasihlah samamu manusia seperti di sini arti horizontal, berarti udah bentuk palang. Jadi bukan seperti yang listrik atau jemuran ya. Ya artinya abangku, pernyataan abang betul, coba saya sampaikan, itulah kisi-kisinya. Yesus datang ke dunia bukan mau metong, bukan. Kebetulan last minute, beberapa tahun sebelum dia harus mengalami seperti demikian. Dan memang harus dijalanin. Secara kemanusiaannya kan jelas kok. Sampai keringat batu ya, besar-besar. Dan artian kalau bisa, tapi kehendakmu lah cawan ini lepas. Ternyata kan tidak. Harus jalankan, dan memang dia udah punya membuat dia akan bangkit hari ketiga dan terbukti, dan dia bukan Udah manusia cukup, bisa. Kuera, cukup muter-muter di situ udah cukup. Silakan Lanjut. Gurunda. Iya, terakhir saya minta saudara saya ini Koira untuk membacakan kita semua yang ada di sini dengan suara yang paling kenceng. Kalau perlu 40 rumah kiri kanan itu terbangun dengan suara Anda. Bacakan Roma 14 nomor 9. Silakan. Bisa Anda bacakan dengan suara kenceng? Kuera silakan, Roma 14 nomor 9 dibaca yang kuat. Aku jangan di-mute, Mbak. Ya. Jadi perlu sampaikan, sebab kata Paulus ya waktu di Roma ya. Tolong dibacakan Roma 14 nomor 9. Silakan. Gak perlu narasi lagi, lanjut. Ada sih, kok kenapa sih? Aku mau ngomong kok di-mute. Gimana nih anak? Gimana Ya, kalau aku baca, Dende. aku melulu? Ya, saya bacakan ya. Iya. Di Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan yang dijunjung baik atas orang mati maupun orang hidup. Artinya dia yang dimuliakan, bukan Tuhan God, bukan. Paham? Lord dia. Lord artinya Jadi yang dimuliakan, yang dijunjung. Jadi Bukan tujuan Yesus mati di situ apa? Berdasarkan dalil itu. Dalil ini diberitakan oleh Paulus ketika berdakwah di Roma. Dia Ya, tidak tujuan ngomong Yesus langsung. mati untuk Yesus nggak ngomong gitu, enggak. untuk itulah Kristus mati Ini dan hidup kembali. Dakwahnya Gak jujur, ya ampun. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi Tuhan, Paman. Selesai. tapi Tuhannya itu bukan Tuhan kalian, God bukan, tapi dia Lord yang mulia.
Jujur. Allahu Ah, Akbar, Masya Allah. beda dengan Iya, Tuhan gimana? kalian, bukan itu maksudnya, bro. Ya. Jadi jelas, Jadi- kalau nggak hidup, sia-sialah yang kami beritakan. Bukan cuman Sia-sialah hidup. kematian Yesus kalau tidak dia bangkit. Bukan Anda cuma tahu, kan? bangkit, bukan cuma bangkit. Tujuan kematian itu satu paket dengan kebangkitan. Maka Tidak dalam hal ada ini, tujuan disebutkan. Mana ada tujuan disebutkan? Anda kok orang untuk bebas. untuk itulah Kristus mati. Iya, Untuk itulah Paulus. Kristus mati Kan- supaya ia menjadi Tuhan. Itu omongannya Paulus tapi berdapat kepada Untuk itu dia Roma. mati supaya menjadi Tuhan. Nah, berarti iblis dalam hal ini sangat berjasa. Bukan. Waktu di Roma Oleh karena itu itulah kan saya katakan, iblis. Loh, Justru loh, Paulus loh, berdapat kepada umat loh, Romawi. loh. Hai umat Romawi. Loh, Justru loh, karena loh, mati loh, itulah loh. Yesus bangkit. Jadi Tuhan penguasa untuk kita semua gitu maksudnya, bro. Bukan Yesus yang ngomong, bukan. Iya. Gak jujur, aduh. Iya. Yesus yang ngomong betul. Anda sepakat dengan saya, abangku. Kan kebetulan ini 28 tahun berikutnya. Ini Paulus. Iya, ujuk-ujuk 28 Paulus tahun yang berikutnya. ngomong Paulus untuk ngomong itulah. berdakwah. Paulus mengatakan untuk Dakwahnya, ya. itulah Yesus mati. Ya. Ya, Di kota untuk Roma. itulah Yesus mati. Ya. Supaya Kepada ia siapa dia menjadi ngomong? Tuhan. Kepada siapa dia ngomong? Baik orang-orang. Fungsinya Orang-orang. semua orang, untuk semua orang. Ya, tapi untuk semua orang kan? Untuk semua orang. Nggak ada Enggak Indonesia. dong, baik Di atas Roma doang. baik orang yang mati maupun orang-orang yang hidup. Itu fungsinya Yesus mati. Berarti iblis ini sangat berjasa. Sampaikan ya. Ketika Paulus terdakwa di kota Roma, inilah dakwanya kepada khusus untuk Romawi saja. Roma, nggak ada ke Galatia itu, nggak ada ke Arab, belum. Gitu loh. Udah diam lah, Yesus, diam Khairah, diam. Gak ada ini ngeles dulu, gak jujur. Ngabisin Gurunda, energi Gurunda dengan orang yang gak jujur diskusi. Diam dulu. Ini Jenny mau nanya Gurunda. Ganti pasien. Iya. Pasien. Silakan Jenny. Iya, waktu saya mau maghrib di sini, sahabat-sahabat sekalian, Oke. mungkin bisa diambil alih untuk sementara. Ada sahabat kita Ada Ben Sultan Juma. Abraham di sini. Diambil alih. Cuma teman-teman mata ada kita. Iya, kurang lebih ya. sama-sama. Mohon maaf Bang Juma yang baik Iya, ya. iya. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Oke. Sama-sama, Selamat sama-sama, menjalankan saudara ibadah Yo. sholat ya. Oke, makasih. Baik, makasih. Oke. Silakan saudara, saya rehat untuk ibadah sejenak. Silakan. Iya, silakan Mbak Gurunda. Jenny lah, Mbak Jenny aku mute ya. Mbak Jenny lah mungkin dari Oten aku mute aja. Iya, izin Bunda sapa dulu. Bang Ben, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nambahin dikit ya. Apa argumen Bang Zuma ya. Jadi kalau kita buka di 1 Korintus 5 nomor 5 dikatakan orang itu harus diserahkan kepada iblis agar diselamatkan rohnya pada hari penghakiman. Jadi memang benar, juru selamat kalian itu iblis. Kitab Anda yang bicara. Ya lanjut, ada yang mau bantah, silakan. Berapa Bang? Roma berapa Bang? Izin, Roma berapa tadi Bang? Woi, 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. kok di sini bisa baca ya. Yang kenceng. Ini dosa jemaat ya. Ini intinya waktu Paulus berdakwah di daerah Korintus ya. Ini tentang dosa dalam Iya, jemaat. udah dibaca Keras, aja, dibaca jangan dulu. berfirman dalam hati. Ya. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama ya. Orang Yesus sudah di atas, saya di surga kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Betul ini narasinya, betul. Diserahkan ke siapa, Bukan salah. Bang? Diserahkan ke siapa, Apa ya? Bang? Oh iblis, Ya orang-orang Romawi diserahkan itu. ke siapa, Bang, biar selamat, Bang. Orang Roma. Berarti ya agar nyawanya diselamatkan pada hari Tuhan ya. Berarti Ya. siapa yang diserahkan ke iblis agar diselamatkan nyawanya pada hari Tuhan? Berarti siapa yang menyelamatkan? Orang Romawi, orang Korintus. Muter lagi. Yuk, muter aja. Ayo ditelan Ini kan lagi lidahnya. dengar dulu. Gak jujur. Harus Dakwahnya diserahkan Paulus di daerah atas nama Korintus. Yesus kepada Dalam siapa, nama Bang? Tuhan Yesus. Di Iblis. situ, Agar dalam nama Tuhan diselamatkan Yesus. rohnya pada hari Tuhan. Jadi yang menyelamatkan siapa, Bang?
Yesus. Iblis. Oh, iblis. Abang, Baca dengan jujur bagus. abang Bukan nih. itu maksudnya, bro. Emang gak jujur Halo. dari tadi Bang Ben, gak jujur. Itu kan yang dikatakan di situ jelas ya. Iya itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang mempercayai kalau berdoa atau apa dalam nama Tuhan Yesus? Ya Kristen. Gak jujur, kok bilang untuk orang Roma aja gimana sih? Inti saya ini, Baca. inti saya gini. Sabar. Orang itu harus diserahkan atas nama Yesus kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi untuk selamat pada hari Tuhan itu harus diserahkannya ke siapa, Bang? Sebentar. Iblis. Wah, Aku di kok di mute ya. iblis. Maka Jadi gini sampaikan, Bang. Zuma. Ya udah gini aja Bang Ben, Juru nggak akan. selamat kalian adalah iblis. Betul Iya, ya, benar. Gurunda betul itu. Ini mungkin dia udah capek, udah lelah ya karena selalu muter-muter nggak mau jujur. Ini Jenny kasihan. Sebentar Vera, Jenny mau nanya loh. Kasih dulu saudaramu mau nanya, boleh? Ya, lanjut Jenny. Jenny silakan. Mbak, ini bentar ya. Iya, Ya. silakan. Oh, naikkan saya dulu. Besarin Mbak jadinya jajangan saya. Kenapa saya di bawah? Kenapa Mbaknya? Ini dalam surat Al-Baqarah ayat ini 222. Ini judulnya nutupin kenapa ayatnya dengan ayat gimana nih? Nah nih, aku baca ya. Dibaca aja nggak apa-apa. Dan mereka menanyakan kepadamu dalam kurung Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah gangguan sesuatu yang kotor dalam kurung. Nah, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan yang menyukai orang yang menyucikan diri. Ini kan ada ayat ada apa dengan larangan ayat kalau itu, istri Mbak lagi Jenny? haid. Iya, ini Muhammad kan diberikan perintah kalau istri lagi haid nggak boleh didekatin. Bener nggak? Terus, iya tidak boleh dicampuri artinya tidak boleh disenggamai, tidak boleh dicampuri itu. Tidak Ini boleh nggak- disetubuhi. Ini nggak boleh didekatin. Iya, maksudnya dicampuri itu disenggamai. Iya, tetapi kan nggak boleh dicampuri, jangan nggak boleh didekatin. Bener nggak? Iya, maksudnya itu disenggamai, didatangi untuk disenggamai di situ maksudnya. Terus masalahnya apa? Iya, coba kita baca. Ini kan istri dan jangan kamu dekati mereka. Dekati kan bukan mensenggamai. Dicampuri itu apa? Iya, Kan ada dua disenggamai. kan di sini. Ada dua. Satu jangan didekati, yang kedua jangan dicampuri. Iya betul, Iya. jangan didekatin, lalu jangan dicampuri. Didekati di sini itu adalah maksudnya datang untuk menyenggamai. Itu maksudnya. Iya, tapi Terus dalam yang ditanyakan apa? ini dalam Sahih Muslim nomor 3 ini banyak ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu berbaring di pangkuanku ketika aku sedang haid dan membaca Apakah itu Al-Quran. disenggamai? Apakah di situ disenggamai? Ya, dia berbaring di pangkuan Aisyah. Oke, saya jelasin ya. Jadi ayat yang Anda bawa tadi di Al-Baqarah itu mendekati dan mencampuri artinya datang untuk menyenggamai yang nggak boleh. Kalau cuman datang aja, kalau cuman berdekatan aja nggak ada masalah.
Yang dilarang itu datang untuk Katanya menyenangkan. ini Iya, makanya itu. jauhilah, jauhilah istri. Katanya dijauhi, berarti nggak boleh dekat-dekat. Bukan begitu maksudnya, mbaknya. Maksudnya di situ. Kenapa kok Oh, di ini? ayat itu? Iya, Loh, ini ada tahu. kata jauhi. Sebentar Mbak, Iya, tahu. Mbak bertanya, sabar, kita jelaskan, jangan dipotong-potong dulu ya. Sudah paham kita ayat itu, lanjut. Jadi Guru. jauhilah, jangan kau dekati. Makanya ayat apa di terusannya ayat itu kan dikatakan jangan kau campuri. Maksudnya adalah dilarang datang kepada istri kita untuk menyenggamai dia ketika dia berhaid. Bukan datang, bukan berarti apa? Bukan berarti tidur bareng yang tidak senggama, nggak ada masalah itu. Terus Di apa sini pertanyaannya? udah jelas katanya jauhilah, arti kan nggak boleh dekat-dekat. Oh, gini. Kamu bertanya, sudah dijelaskan di situ ayat itu tentang larangan bersetubuh dengan istri apabila lagi menstruasi gitu loh. Paham tidak? Paham. Ah, Ini kan ada nih Anda dicampuri. bertanya, iya, Anda bertanya sudah dijelaskan ayat itu dasar hukum dalam Islam jangan bersetubuh kalau suaminya kalau istrinya menstruasi. Sekarang saya balik tanya dalam Kristen boleh nggak bersetubuh ketika menstruasi? Silakan. Ya, ini dulu kan ada kata dijauhi di sini, Bang. Jauhilah. Itulah yang dimaksud ayat itu loh, Mbak. Kenapa Anda bertanya dijelaskan? Jauhi di situ maksudnya jangan bersenggama, bersetubuh. Bukan nggak boleh mendekatin istrinya atau memberi makan. Jadi gini, apakah kalau misalnya sabar dalam Islam, apakah kalau misalnya dalam satu rumah istri lagi haid tidak boleh melayani suami, memberi makan, memberi minum? Kalau Mbak mengartikan menjauhi di situ harus menjauhi istri, bukan begitu maknanya Mbak. Menjauhi di situ, menidurin istri lagi haid itu nggak boleh. Maksudnya di situ, paham? Saya paham maksud Mbak. Kalau dalam otak Mbak menjauhi di situ berarti nggak boleh mendekati istri, itu salah. Gimana kalau kita dalam satu rumah tangga lagi haid, minta bikinin sarapan suami, kasih kopi suami, itu nggak boleh menurut Mbak? Menurut Mbak begitu? Udah dijawab loh. Kalau mau bertanya udah dijawab, jangan membantah dong. Udah, lanjut. Pertanyaan yang Aku lain. baca ya. Nih. Karena itu jauhilah istri. Udah dijawab Mbak, menjauhinya itu untuk bersenggama, nggak boleh bersetubuh. Contoh, dengar Mbak, dengar. Contoh, saya kasih contoh nih. Dengar ya, telinganya pasang. Saya lagi haid. Terus suami saya, apakah tidak boleh saya layani untuk beri makannya? Tidak boleh kasih untuk minumnya? Kalau dalam otak Mbak menjauhinya itu berarti nggak boleh dekat-dekat. Bukan begitu. Paham? Maksudnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri kalau istrinya lagi haid. Kami jelas ada hukum fikihnya. Betul kata Bang Kupro. Dalam Kristen gimana ajarannya? Kalau Mbak lagi haid boleh nggak ditusuk sama suami? Oke, ada Jadi Ustaz bahasa Quran itu bahasanya indah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, selanjutnya harus Untuk Bunda Ustaz izin maghrib sholat dulu ya semua. Bunda izin parfum. Jadi Quran itu bahasanya indah, tidak seperti Alkitab Anda gitu loh. Kalau Alkitab Anda ketika membicarakan tentang sesuatu yang bersifat dalam tanda petik adalah vulgar, itu yang ngomong apa adanya, tapi tidak di Quran. Quran itu bahasanya Ya, saya indah. kan tinggal baca di situ Silakan, Ustaz katanya Khalid. jauhilah istrimu. Jangan dekatin. Bang Jenny, Nah, Mbak ini kan Jenny, dalam- Mbak Jenny, Mbak dalam- Jenny, Mbak Jenny, dengar saya nggak? Dengarkan saya. Ya, lanjut Ustaz Felix. Oke, tadi kan sudah dijelaskan kata jauhi di situ adalah menjauhi, jangan sampai melakukan hubungan intim atau ya melakukan hubungan biologis. Itu yang dijauhi maksudnya di situ. Adapun mendekati dalam artian untuk misalnya seperti yang diterangkan dalam hadis tadi, misalnya duduk di pangkuan Rasulullah SAW itu dibolehkan.
yang dilarang ketika kemudian melakukan hubungan senggama atau biologis. Nah, oke lah, saya tanya balik, tunjukkan data dalam Bible secara eksplisit menjelaskan tentang masalah haid, tentang masalah dilarang untuk melakukan hubungan biologis pada saat haid. Silakan. Kenapa langsung ke Bible? Ini aku masih tanya ini loh. Kan di mirroring, dijelaskan, Mbak. lo. Ya udah, buka dulu. Sudah dijelaskan. Atau gini deh, Mbak. Tunjukkan data dalam Bible menjelaskan tentang aturan-aturan menikah atau syarat-syarat pernikahan dalam Bible. Silahkan. Bentar dulu lah. Kok tahu? bentar. Tanya. Jenny, Kenapa Jenny, langsung Jenny. lari ke Bible? Anda harus Dari hadir. tadi. Izin Ustaz Felix Dari sebentar. tadi kan Izin. Bisa sudah. ditanya tapi tidak bisa ditanya. Oke. Afwan, izin Ustaz Felix. Jadi gini. Saya baru nanya kalau 1 Anda- menit kok udah nanya Bentar. Bible. Kalau Anda bertanya, artinya Anda tidak tahu, Anda tidak paham. Makanya ketika kami memberikan jawaban, yang ada Anda itu mendengarkan. Bukan Anda membantah, kecuali Anda paham, Anda bisa baca Arabiknya. Anda baca pun tak bisa. Nahwu sorof tak bisa. Anda cuma modal terjemahan. Terus Anda bantah penjelasan kita. Apa yang Lah mau ini Anda aku bantah? ini kan aku tinggal baca. Memangnya kan ini salah terjemahannya kan bukan? Ya, Oke, kapan tadi sudah terjemahan dijelaskan, Mbak. Al-Quran? Tadi sudah dijelaskan. Ayo, silahkan kita mirroring. Tunjukkan data dalam Bible, ya, yang menjelaskan tanpa syarat-syarat pernikahan. Silahkan. Silahkan dijawab dulu pertanyaan saya. Setelah Anda menjawab pertanyaan saya, lalu Anda bertanya lagi. Silahkan. Syaratnya Bang Ustadz Felix tidak ada, Bang. Tidak ada persyaratan nikah dalam Bible. Jangan dulu, Kuira, saya menguji dulu perempuan Oke. satu ini. Ayo, silahkan. Nggak ada. Syaratnya harus nggak boleh anak kecil, harus beda jenis. Ya silahkan Harus- pakai Nggak data, ada, Pak. Mbak. Jangan Anda Dalam tulisan. Ini bukan tempat Anda menguji makin dulu, Pak. dijepit nanti. Kasih dalil lah biar Bang Felix itu tahu. Harus ada data. Saya bilang tadi Ya tidak diskusi ada. pakai Ya, dalil, jujur aja dalil bilang Pak. nggak ada. syarat Karena kalau saya- kita tidak pakai ya. Kalau syarat-syaratnya kayak Undang-Undang 45 ya Kita nggak pakai ada dalil, lah. Mbak. Jangan sampai diskusi kita mengarah kepada penghujatan, Mbak. Kita pakai dalil dan berdialektika. Ya itu syarat-syaratnya kalau kamu minta kayak Undang-Undang Pancasila harus A, B, C, ya nggak ada. Tetapi kan Kita konsep pakai data, Mbak. Kita pakai data. Diskusi itu pakai data, Mbak. Bukan pakai congor, Mbak. Pakai data di mana syarat-syarat nikah dalam Kristen. Silahkan ditunjukkan datanya. Kalau memang ada tunjukkan. Bukankah agamamu mengatakan katakan iya kalau iya, tidak nggak kalau ada. tidak? Kan saya Anda kan udah beragama Kristen, silakan. bilang. Kalau kamu minta A, B, C, D gitu yang detail menurut kamu yang nggak ada. Nah terus kamu mengkomplain, kamu mengkritik agama orang sementara agamamu sendiri tidak beres. Coba coba tunjukkan data dalam Bible tentang larangan mensetubuhi istri ketika dia sedang haid. Silakan. Nggak ada, Pak. Kalau Kristen bukan soal cebok. Nggak ada. bukan Terus soal agamamu itu dari haid. mana? Agama Kristen itu tapi iya kalau memang tidak ada, Kristen ini agama apa sebenarnya? Kekristenan ini adalah ajarannya adalah Allah yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Saya tidak bertanya tentang Allah bukan yang soal datang sebagai manusia. Yang cebok. saya tanyakan, begini Mbak, saya tanyakan, agama itu definisinya adalah aturan hidup, mengatur hidup agar tidak kacau. Masa masalah hukum nikah saja tidak ada, mengatur tentang haid tidak ada? Agama umum sebenarnya agama dari mana? Coba kamu terangkan dulu, agama Kristen ini dari mana? Ya makanya beda kalau Muslim kan yang ngatur cebok. Iya, jawab yang dulu ngatur agamamu haid. ini. Kalau Tunjukkan iya, konfirmasi, ini mau saya tunjukkan dulu jawab. konfirmasi daripada Yesus tentang agama Kristen atau kau jelaskan agama Kristen itu dari mana, buatan siapa? Silahkan pakai data, Ya. jangan pakai congor. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Yesus
yang adalah diskusi Allah kayak datang begini sebagai dapat dikata asal manusia bunyi. Assalamualaikum untuk warahmatullahi menyelamatkan wabarakatuh. hidup manusia. Jadi Bukan gini, agama jadi gini Mbak Jenny ini di Hmm. dalam Bibelnya nggak ada. Ya udah jawab aja nggak ada, nggak usah kemana-mana kan gitu. Iya kan aku bilang nggak ada, dia yang Ya udah, kotor. silakan Ustaz Felix. Kalau Kristen kan bukan soal cebok, bukan soal haid, bukan itu. sama Oke, saya tanya, yang definisi dari Ustaz. agama itu apa? Oke, saya tanya dulu kepada mbaknya, definisi agama itu apa deh? Ya agama itu kan buatan manusia untuk Saya mengatur tanya manusia definisi itu kan daripada hidup agama itu rukun. apa? Definisi agama itu apa? Kamu harus paham dulu definisi daripada agama itu supaya kau paham nanti. Tapi izin Ustaz Felix, sebenarnya dia itu betul loh Bunda Bella, nggak ada di Bibelnya untuk yang mengatur tentang seperti kita ya kan hukum Iya, perkawinan, hukum nikah, hukum apa haid. Yang ada malah banyak persundulan. Iya, betul. Lanjut. Jangan menghujat. Iya, gini. Menghujat Gini juga, kenyataan loh. Lanjut. di Kristen itu tidak ada aturan, makanya mereka itu hidupnya seperti binatang, sesama jenis boleh. Jangan Gitu. dibilang Bunda menghujat loh. Apa mesti Ya, Bunda tidak- baca tidak Amsal? menghujat. Amsal iya itu, marilah kita memuaskan birahi hingga malam hari itu gimana? Oke, izin saya lanjutkan dulu, saya interogasi dulu dia, saya pahamkan kepada dia apa itu agama supaya dia Amsal tahu itu nanti. kan bukan perintah. Oke, saya Itu tanya kan dulu ada kepada kisah mbaknya. Saya seorang tanya dulu kepada pesundal mbaknya. situ. Saya tanya Makanya dulu, baca satu dengarkan saya dulu. konteks. Dengarkan saya dulu, Mbak. Definisi agama itu apa, Mbak? Agama artinya ya hidup teratur, untuk mengatur manusia teratur. Oke, saya sepakat. Agama adalah tidak agama kacau. Berarti agama itu adalah sebuah aturan atau konsep hidup yang mengatur lini kehidupan manusia agar tidak kacau. Makanya Adam alaihi wassalatu wassalam ketika diturunkan ke muka bumi ini, Allah tidak memfasilitasi mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, maupun rumah yang mewah, akan tetapi diberikan konsep hidup. Makanya dalam surah Al-Baqarah diterangkan, Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Di situ dikatakan, turunlah kamu ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika sampai kalian ke bumi, ikutilah konsep hidup itu, agama itu, aturan hidup itu. Supaya apa? Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Supaya kehidupanmu menjadi kehidupan yang baik. Makanya orang yang beragama itu secara otomatis memiliki aturan hidup. Makanya dalam Islam diatur tentang syarat pernikahan, diatur tentang bagaimana berhubungan dengan istri. Jangan menggauli istri, melakukan hubungan biologis pada saat dia haid. Makanya dalam Al-Quran dicantumkan konsep hidup semacam itu. Nah, kalau di agamamu tidak ada aturan seperti itu, apakah layak agamamu dikatakan agama? Silahkan dijawab. Ya layak, karena kan kita bicara tentang Tuhan yang datang sebagai manusia. Nah, makanya kan betul yang Apakah Bapak agama bilang. itu? Apakah agama Sebentar itu? dulu, Begini, Pak. apakah Saya agama masih itu mau jawab. apakah agama itu hanya mengatur tentang konsep teologis? Konsep ketuhanan tanpa mengatur aturan-aturan seperti pernikahan. Makanya dalam agama Kristen itu boleh kawin dengan bin ATANG. Coba, kalau bisa saya Jangan tunjukkan fitnah, datanya Pak. bagaimana orang Kristen itu dibaptis, dinikahkan di gereja dengan babi. Jangan fitnah lah. Kamu ini terlalu Ada datanya, ada terlalu datanya. benci sama kekristenan. Ada datanya. Ya, kalau secara garis besar dalam Alkitab juga ada, Pak, di dalam Oke, Kolose 3. yang melegalkan tentang jawab dulu. hubungan Yang suami istri melegalkan gimana? pernikahan secara jenis itu, yang melegalkan pernikahan sesama jenis itu Islam atau Kristen? Silahkan dijawab, pakai jujur. Itu orang-orang yang tidak takut pada, yang tidak taat kepada Saya ajaran tanya, Yesus. jawab dengan jujur. Yang Bang Felix, melegalkan Bang Felix, pernikahan baca sesama jenis Ar-Rum. itu Islam atau Kristen? Surat 30:21, Bang. Sejenis itu, Bang. Surat 3 Ar-Rum ya, 30 21 ya. Sabar. Saya tanya yang mbaknya dulu. Yang melegalkan pernikahan secara sesama jenis itu Islam atau Kristen? Jawab dengan jujur. Iya. Karena aku dengar nggak enak Tidak ada kau bilang perintah Yesus dalam sejenis Alkitab. Tidak ada perintah Yesus Justru dalam itu Alkitab. dibuat Kalau pas ada Dulu Koira, tangan dari diri sendiri berarti diam kan dulu lah kau Koira. Homosek, Saya mau bro. tes dulu betina ini satu.
Siap abangku yang baik. Pak, makasih. Oke, Aku diam, aku mute. silahkan jawab dengan jujur mbaknya. Yang melegalkan ya pernikahan sesama jenis itu Islam apa Kristen? Silahkan dijawab dengan jujur. Ya saya nggak tahu Pak, tapi dalam Loh. tidak ada ajaran Yesus melegalkan LGBTQ, tapi kan pelakunya ada. Muslim juga banyak yang sudah LGBT, itu kan kaum Iya, liberal. kita tidak berbicara tentang oknum. Yang kita bicarakan di sini adalah aturan. Nah, yang Iya. melegalkan pernikahan secara sesama jenis itu Islam atau Kristen? Ya di Muslim juga kan banyak Nah, sekarang. jangan. Kita berbicara aturan, bro. Pertama begini ya mbaknya, agama Tidak itu ada di adalah konsep hidup. Alkitab. Sabar. Agama itu adalah konsep hidup yang mengatur lini kehidupan agar kehidupan kita baik. Pertama tadi, dalam kitabmu tidak ada yang mengatur tentang aturan nikah atau syarat-syarat nikah. Kemudian tidak ada syarat-syarat menggauli perempuan apakah dia haid atau tidak. Bahkan lewat dubur itu diatur dalam Islam. Kemudian yang ketiga, tentang yang tadi agama Kristen ini tidak ada konfirmasinya atau agama Kristen ini dari siapa, itu tidak ada. Terus kebenaran di Kristen itu mana? Di mana kebenaran Kristen itu? Kebenarannya ada di dalam Alkitab, Yesus dan ajarannya. Yesus tidak pernah mengajarkan LGBTQ, justru ada di dalam Alkitab bahwa kalau kamu itu pemburit, kamu itu masuk neraka. Nah, kalau Bapak minta secara garis besar ada ketentuan Ya Bang Suma sudah monitor Burunda Suma sudah monitor. Seperti hubungan suami istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri. Mbak, diskusi Mbak Anak-anak pakai harus data Mbak. hormat Saya orang tidak biasa diskusi tua. Mbak kalau pakai data Mbak. Kalau saya Dalam diskusi pakai Kolose data. 3. Silakan teman-teman yang lain, kayaknya ini ngaur ini. Ini betina satu ngaur nggak pakai Iya, data. lucu. Kalau nanya dia pakai data, tapi giliran kita bertanya menjawab nggak pakai data. Gimana sih Mbak? Kolose 3. Silahkan Mbak dibaca datanya. Iya, ntar ya. Nih. Kolose 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu: marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu ada semua di Kolose. Silakan Ustaz Felix atau Mas Bang Ben. Ya, pertanyaan saya tadi apa, Mbak? Pertanyaan saya tadi apa? Coba, pertanyaan saya apa tadi? Bentar, ini saya naik nih, bentar. Nah ini Mbak, pertanyaan saya tadi apa? ini hubungan antara anggota rumah tangga. Nah, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana harusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar Pertanyaan terhadap saya dia. tadi apa, Mbak? Pertanyaan saya Hai tadi apa? anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya Bentar, jangan tolong tahan diulangi hati pertanyaannya kita. Bang Felix. Jenny, jawab sesuai yang ditanyakan. Jangan Anda menjawab yang nggak ditanyakan. Tolong diulangi Bang Felix Silakan pertanyaannya. dilanjut aja, Bang. Silakan dilanjut aja, Bang. Silakan. Ya Tanya Bang aja, apa lanjutkan lagi? aja. Kalau soal hubungan suami istri nggak ada. Pertanyaan saya tadi apa, Mbak? Pertanyaan saya tadi apa? Diulangin Ustaz Felix, mungkin dia nggak dengar. Silakan Ulangin Ustaz. aja. Oke, pertanyaan saya apa tadi? Saya ulangi. Ya, saya ulangi.
Tunjukkan data dalam Bible tentang syarat-syarat pernikahan. Atau kalau memang tidak ada, kata Bang Kuira, tentang larangan mensetubui istri pada saat dia haid, sebagaimana apa yang Anda komplain tadi, kritik teks dalam Al-Quran tadi. Karena dalam Al-Quran diterangkan tentang larangan menggauli istri atau melakukan hubungan biologis dengan istri pada saat dia haid. Karena itu kotor, menjijikkan. Tunjukkan data dalam Bible, ya, tentang larangan menggauli istri pada saat dia haid. Atau tentang syarat-syarat pernikahan. Ada 2 pertanyaan nih, silahkan dijawab. Pakai data, jangan nggak nyambung ya, silahkan. Pak, saya udah bilang berkali-kali, kalau larangan soal haid, harus haid itu istri lagi nggak boleh disetubuhi, itu nggak ada, Pak. Kok kamu ulang maksa saya untuk memberikan datanya padahal tidak ada dalam Alkitab? Oke, Gimana sih? terus kan kamu kan mengakui tadi bahwa agama itu adalah aturan hidup. Nah, ketika kemudian dalam Bible tidak ada mengatur seperti itu, ya, terus di mana letaknya bahwasanya agama Kristen adalah sebuah konsep ya yang mengajarkan manusia agar hidup baik. Ya kan sudah saya berikan data Apa itu? Kolose 3 itu kan sudah mencakup Oh, semua. nggak Masa nyambung, kita Mbak. kayak- Nggak nyambung. Masa kita- Sama sekali nggak nyambung. Oke, Nggak nah nyambung. memangnya kalau dalam Makanya saya tanya, Mbak. Sebelum Anda masuk ke dalam isi, saya tanya dulu kepada Mbak, jawab dengan jujur. Adakah kemudian konfirmasi daripada Yesus tentang agama Kristen? dolari topik lagi. Ini Iya kan, kamu kan sudah menjawab bahwasanya begini. Kamu kan sudah jawab bahwa dalam Bible tidak ada aturan itu. Nah, kita berbicara tentang aturan yang agama mana ini. dulu? Aturan Kita yang berbicara secara tentang spesifik agama. tentang haid Oke, tidak ada. gini. Tetapi kan Berarti tidak aturan ada. yang secara universal Syarat, yang dia syarat nikah tidak ada, syarat sifatnya nikah tidak ada. adalah Syarat nikah tidak yang ada. sifatnya umum ya ada, Oke, Pak. syarat nikah tidak ada. Silahkan kalau ada syarat nikah, silahkan datanya di mana? Ada, bentar ya. Pasti nggak nyambung lagi. Mungkin kita fokus aja balik ke tema daripada ngelebar kemana-mana, guys. Oke. Kita kan tadi mengikuti arah pemikiran dia, ternyata nggak bisa di mirroring. Dia Kristen itu mengkritik tentang masalah haid, ternyata di dalam kitabnya nggak ada aturan tentang itu. Kan aneh, lucu kalian. Bukan bicara tentang aturan haid. Situ kan Muhammad yang melanggar firman Allah. Aduh, udah dijelaskan ini kan. Udah dijawab, udah kau turun aja. Gak ada ilmu kau. Udah lanjut. Lupa keludahin. Jimmy monitor. Ya, Bang Jimmy, selamat malam. Bang Zuma udah kembali belum? Coba ditanya Bang Zumanya. Udah ada belum? Udah Bang. Selamat malam semuanya. Iya, malam. Moderator Bang Zumanya coba ditanya udah kembali itu online belum dia? Ya, Gurunda monitor Gurunda. Assalamualaikum Gurunda monitor. Kayaknya belum dah. Oke, Bang Ben dulu atau Bapak Ustadz Felix dulu di sini untuk mengisi sambil menunggu Gurunda. Silakan Bang Ben, Bapak Ustadz Felix. Ya, Silakan coba- Bang Jimmy, apa Bang yang mau Jimmy, ditanyakan iya. Bang Jimmy? Bertanya aja Bang Jimmy, bertanya atau apa yang kita bahas. Kalau saya sih tertarik membahas yang paling fundamentalis dalam perbedaan kita antara Islam dan Kristen. Mengenai apa tuh Bang? Seperti begini Bang, saya lebih tertarik membahas tentang agama Islam dengan agama Kristen dalam artian yang paling fundamentalis dari sisi agamanya sendiri. Karena agama, ketika agama itu benar, maka secara otomatis konsep teologisnya akan benar, konsep eskatologisnya pasti akan benar.
Nah, makanya yang kita diskusikan dulu adalah agama itu sendiri. Kita mirroring antara Islam dengan Kristen. Mana di sini agama yang benar? Karena tidak mungkin ada dua agama yang benar. Hanya satu agama yang benar. Karena hanya satu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sepakat? Tapi kan Abang Felix kan Kristen kan bukan agama. Itu mengikut ajaran Yesus, bukan agama, bro. Bukan agama, berarti secara otomatis Anda mengatakan Kristen itu ateis, tidak ada aturan hidupnya. Terserah Anda, bahwasanya agama itu kan bahasa Sanskerta, supaya tidak kacau. Artinya kepercayaan, religions. Silahkan Bang Jimmy ditanggapi, apakah Kristen itu bukan agama atau agama? Agama sih pastinya bang. Masa bukan agama? Iya, tadi kan dijawab sama Bang Kuira bahwasanya Kristen itu bukan agama. Apakah Bang Jimmy sebagai Kristen itu sepakat dengan jawaban Bang Kuira bahwasanya Kristen itu bukan agama? Enggak lah pastinya. Gak tahu bang kira kenapa berpikir seperti itu ya. Nah, Arti ini aneh kan? Kristen itu adalah pengikut ajaran Yesus. Paham? Itu mah udah paham dari dulu kan. Yang kata orang Ya itu Kristen. aja. Yang ada agama kan cuma di Indonesia doang. Padahal kan istilahnya kan religion, kepercayaan sebenarnya. Iya, Di Inggris tapi nggak ada agama, religion doang. saya mah iya religion, artinya agama kan seperti yang digunakan Bang Felix, aturan hidup supaya tidak kacau kan. Berarti abang mengakui kalau agama jelaskan, Kristen itu Bang. kacau. Bang Kuira, Saya jelaskan kenapa Bang Kuira tidak mau mengakui agama Kristen itu agama. silakan Bang Felix. Inti Oke, dari saya terangkan ya, teman-teman ya. Kristen itu mengikuti ajaran Yesus itu kasih, pasti nggak kacau lah, udah semua. Sabar, Hukum sabar. otorita aja satu. Oke, saya akan menjelaskan kenapa sebagian besar daripada debater Kristen. Karena secara otomatis kalau kita tanyakan kepada bapak-bapak gereja atau pendeta, mereka akan mengakui bahwasanya Kristen itu adalah agama. Iya. Bentar Bang Felix, Bang Zuma udah online ini. Bang Zuma, udah monitor Bang Zuma? Udah sahabat ke semuanya, Masya Allah. Saya dengarkan orang Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama, bukan karena Kristen itu bukan agama, tapi karena Kristen itu tidak percaya diri terhadap kekristenan. Kenapa tidak percaya diri? Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Sedangkan yang disebut sebagai sekte atau tokoh dari sekte dari Kristen ini, itu Paulus di dalam di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus disebut sebagai sekte, tokoh sekte. Sedangkan di dalam pengajaran Kisah Para Rasul 11 yang disebut Kristen itu di Antioquia adalah pengikut Paulus waktu itu. Maka ketika saudara Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama, itu sebenarnya untuk menutupi malu karena Kristen ini tidak diajarkan oleh Yesus. Dan kalau kita secara umum ingin tafsir secara umum nih, saya katakan tafsir secara umum. Yesus mengatakan bahwa penyesat itu memakai namaku. Nah, sedangkan Kristen ini kan nama gelar daripada Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus, terseret nama Kristus di sana. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu berkata akulah Kristus. Pengikut penyesat itu ya bernama pengikut Kristus alias Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saudara Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama, berarti Kristen ini tidak bisa masuk surga. Karena menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 20, syarat untuk masuk surga pertama itu adalah harus punya agama. Yang kedua, agamanya harus lebih benar dari ahli Taurat. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau Kristen bukan agama, syarat pertama beragama, syarat kedua kemudian adalah lebih benar dari ahli Taurat, itu sudah tidak bisa meloloskan Kristen masuk surga. Itu real di dalam data Bible. Jadi sebenarnya Kristen itu adalah aturan-aturan. Kristen itu adalah aturan hidup
aturan hidup yang dianut oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, di mana aturan tersebut adalah aturan yang dibuat secara internal, bukan berdasarkan atas pewahyuan, bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan sabda Kristus, yaitu Yesus. Tetapi Kristen adalah satu komunitas manusia yang membentuk sebuah aturan agar mereka merasa damai, mereka merasa sentosa, mereka merasa sejahtera, mereka merasa kasih, ya, sehingga aturan-aturan itu kemudian baku. Contoh, orang Yahudi beribadah dalam agamanya hari Sabtu, orang Islam hari Jumat, Kristen hari Minggu. Mereka berbondong-bondong ke sebuah gedung hari Minggu. Apa itu? Untuk melakukan ritual, keyakinan, kepercayaan. Nah, untuk apa mereka melakukan itu? Supaya mereka damai, supaya mereka teratur dalam hidupnya, baik itu hubungannya dengan sembahan mereka maupun sesama mereka. Maka itulah yang disebut agama.